Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukhti mengumumkan rencana untuk mengaktifkan kembali sistem penjurusan di tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026, mengembalikan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa yang sebelumnya dihapuskan pada era Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek menghapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang pendidikan SMA dalam penerapan kurikulum merdeka yang digagas Mendikbudristek Nadiem Makarim. Mukhti menuturkan dengan diterapkannya kembali sistem penjurusan, maka dalam ujian akhir atau yang saat ini disebut tes kemampuan akademik TKA, siswa dapat memilih mata pelajaran yang paling diminatinya. Sistem penjurusan di SMA sebelumnya dihapuskan dalam kurikulum merdeka yang diperkenalkan oleh Nadiem Makarim dengan tujuan memberikan fleksibilitas kepada siswa dalam memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka. Namun, Abdul Mukhti menilai bahwa sistem ini perlu dikaji ulang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Jurusan di SMA akan kita hidupkan kembali. Jadi, nanti akan ada lagi jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, ujar Abdul Mukhti dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada 11 April 2025. Pengembalian sistem penjurusan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA yang direncanakan sebagai pengganti ujian nasional atau UN. TKA akan mengukur kemampuan akademik siswa secara spesifik sesuai dengan jurusan yang dipilih, sehingga memerlukan struktur kurikulum yang lebih terarah. Penjurusan di SMA ini akan dihidupkan kembali untuk menunjang pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA yang menggantikan ujian nasional atau UN, jelas Abdul Mukhti. Di kantor Kemendikdasmen, Jakarta pada Jumat 11 April 2025, Mukhti menjelaskan bahwa tes kompetensi akademik atau TKA nantinya akan berbasis pada mata pelajaran. Menurutnya hal tersebut akan sangat membantu berbagai pihak, terutama dalam melihat kemampuan siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mukhti juga menyebutkan tujuan pemerintah kembali menerapkan sistem lama ini adalah memberikan kepastian pada penyelenggara pendidikan, khususnya bagi lembaga pendidikan di luar negeri. Jadi pas Pak Nadiem dulu diambil simpelnya aja, banyak kampus di luar negeri yang tidak mau terima, soalnya nggak jelas ukuran kemampuan di pelajar. Sekarang dengan hasil TKA kemampuan masing-masing individu akan terukur, kata Mukhti. Jurusan yang akan dihidupkan kembali ini memang terkait TKA untuk SMA sebagai pengganti ujian nasional yang akan dimulai pada November 2025. Hal ini lantaran TKA untuk kelas 12 SMA bisa digunakan sebagai pembobotan untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri tanpa tes. Meskipun TKA tidak wajib, namun benefit itu yang akan diperoleh siswa yang ikut TKA. Ia menjelaskan bahwa kemampuan akademik seseorang akan menjadi landasan utama dan dapat dilihat melalui nilai akademiknya. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat informasi menarik mengenai seorang siswi dari jurusan IPS yang diterima di Fakultas Kedokteran. Meskipun diterima, siswa tersebut kemudian mengalami kesulitan karena tidak memiliki dasar mata pelajaran yang sesuai. Abdul Mukhti lahir di Kudus, Jawa Tengah pada 2 September 1968. Ia merupakan seorang akademisi pakar pendidikan Islam Indonesia yang diangkat menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sejak 21 Oktober 2024. Ia juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 sampai 2027. Pendidikan dasarnya ditamatkan di Kudus pada tahun 1986. Ia meraih gelar sarjana dari Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang pada tahun 1991. Kemudian ia mengenyam dan menyelesaikan pendidikan master di Universitas Flinders, Australia Selatan pada tahun 1996. Ia melanjutkan pendidikan doktoralnya di UIN Syarif Hidayatullah dan menjadi dosen serta guru besar di kampus tersebut. Kebijakan pengembalian sistem penjurusan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian mendukung langkah ini karena dianggap dapat memberikan arah yang lebih jelas dalam pendidikan menengah dan mempersiapkan siswa untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Namun ada juga yang mengkritik kebijakan ini sebagai langkah mundur dari fleksibilitas yang ditawarkan oleh kurikulum merdeka.
Mereka khawatir bahwa penjurusan dapat membatasi pilihan siswa dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang menuntut keterampilan lintas disiplin. Pemerintah berencana untuk menerapkan kembali sistem penjurusan ini mulai tahun ajaran 2025-2026. Namun implementasi kebijakan ini memerlukan persiapan yang matang, termasuk penyesuaian kurikulum, pelatihan guru, dan sosialisasi kepada siswa dan orang tua. Keputusan ini diambil untuk menyesuaikan arah pendidikan menengah atas dengan mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi yang lebih fokus pada kemampuan akademik spesifik, ujar Abdul Mukhti. Pengembalian sistem penjurusan di SMA oleh Mendikdasmen Abdul Mukhti merupakan langkah signifikan dalam reformasi pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan pendidikan menengah dengan kebutuhan seleksi masuk perguruan tinggi dan perkembangan dunia kerja. Namun keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada kesiapan semua pihak terkait dan penerimaan dari masyarakat luas. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem penjurusan tidak kembali menjadi belenggu yang membatasi pilihan siswa, melainkan menjadi panduan yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan siswa sangat diperlukan agar kebijakan ini tidak menjadi sekedar pengulangan masa lalu, melainkan tonggak awal bagi arah pendidikan yang lebih terstruktur dan berorientasi masa depan.